Bapak-bapak, ibu-ibu, kita jumpa lagi melalui pelayanan Manna GTM Klasis Makassar. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu memohon hikmat dan pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang ada di dalam surga, hormat dan pujian kami patut persembahkan kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan kekuatan baru. Kami akan mengawali semua kegiatan kami hari ini, ya terlebih dahulu membaca dan merenungkan bagian firman. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan, kami boleh maknai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang pasal 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan, takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyaknya perkataan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dalam renungan kita saat ini, ibadah yang tulus, ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita mendengar ucapan hati-hati. Seperti sewaktu seorang ibu melepas anaknya berangkat ke sekolah dengan ucapan hati-hati. Atau seorang istri melepas suaminya ke tempat tugas dengan ucapan hati-hati. 30 tahun yang lalu, Bapak Pendeta Yohanes Rengga sebagai senior, sahabat dan orang tua, beliau sempat memberikan informasi singkat sebelum saya berangkat ke suatu klasis untuk menjalani masa vikariat 6 bulan yang kedua dengan ucapan hati-hati. Di wilayah itu, orang di sana sangat halus perasaannya. Pesan singkat hati-hati sebenarnya mengandung makna agar kita selalu bertindak, bersikap dan berbicara dengan baik, supaya kita tidak salah langkah dan tidak salah perhitungan. Saudara-saudara, Pengkhotbah atau Kohelet, sang guru hikmat, mengamati dengan cermat segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Bahwa manusia yang sebagai makhluk yang berpikir, sebagai makhluk bekerja dan makhluk yang beribadah, dalam pembacaan kita saat ini, Kohelet atau Pengkhotbah memberikan beberapa peringatan
dan petunjuk. Katanya, pertama, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Pengkhotbah memberikan petunjuk sikap hati-hati karena menghadap Allah seharusnya dengan sikap hormat, takjub, dan memelihara kekudusan serta memuliakan dan mengindahkan firman-Nya. Rupanya pada zaman Kohelet ada banyak tindakan yang sangat tercela yang dilakukan umat Allah, seperti penindasan dan ketidakadilan dalam Pasal 4 ayat 1, dan sikap yang tidak peduli dengan suara Allah. Saul misalnya melakukan penjarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-19. Karena itu Samuel menegur Raja Saul, katanya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala. Dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang dengan perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam Hosea 6 ayat 6a, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para nabi mengkritik ibadah yang tidak disertai dengan hidup yang benar. Dalam bacaan kita atau dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita kutip, ia menuntut agar manusia menaati perintah-perintah Allah, terutama supaya memperlakukan keadilan dan kebenaran. Kita lihat dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-24. Di situ ada aksentuasi atau penekanan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bagi Kohelet atau pengkhotbah, ia mengkritik sikap dan tindakan umat yang berlomba-lomba memberikan persembahan tetapi mengabaikan firman Tuhan. Sebab bagi Kohelet, Tuhan tidak bisa dibujuk dengan banyaknya korban-korban dan semaraknya puji-pujian. Semua itu adalah sia-sia jika tidak disertai mendengar dan mengindahkan firman Tuhan. Sebab mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban-korban.
Itu yang pertama. Yang kedua, Kohelet dalam bacaan kita saat ini mengatakan bahwa kalau kita berdoa dengan kata-kata yang singkat, seperti di kemudian hari juga diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Sebab Bapa yang ada di sorga terlebih dahulu sudah tahu apa kebutuhan anak-anaknya. Yang ketiga, khususnya dalam hal mengucapkan nasar atau janji, Kohelet atau pengkhotbah menganjurkan supaya berhati-hati. Bagi Kohelet, seorang yang sungguh-sungguh takut akan Allah, ia tidak akan menggebu-gebu dan tidak akan mendesak-desak Allah. Ia tidak akan berdoa bertubi-tubi. Ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak akan memberikan persembahan sebanyak mungkin atau mengikrarkan nasar yang mengesankan untuk mencari perkenanan Allah. Orang yang takut akan Allah, ia akan selalu dekat. Ia akan selalu beribadah dan dalam artian hormat, takjub akan kebesaran dan kemurahan Tuhan. Ia akan selalu memelihara kekudusan dan setia mendengar dan mengindahkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan saat ini, kita semua bisa mengevaluasi ibadah kita masing-masing. Mulai dari pribadi, keluarga, dan lembaga jemaat di mana kita terdaftar sebagai anggota jemaat selama ini. Apakah ibadah yang kita hidupi, baik secara pribadi, keluarga, atau sebagai lembaga jemaat, adalah ibadah yang tulus? Ataukah kita didorong oleh motivasi-motivasi yang lain? Tentunya yang bisa memberikan penilaian atau jawaban adalah kita masing-masing, baik itu secara pribadi, keluarga, atau jemaat. Dan lebih mengenal ibadah kita tentunya adalah Tuhan. Sekali lagi, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang berangkat dari hati yang tulus, dari hati yang bersih, dengan sikap hormat, takjub, dan dengar-dengaran kepada Allah, peduli kepada sesama manusia. Ibadah ialah diberlakukan dalam kehidupan, bukan karena mau dilihat, tetapi menjadi panggilan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita mengevaluasi ibadah yang kita jalani selama ini, baik sebelum masa virus corona maupun sesudah virus corona, sehingga kita mengevaluasi ibadah kita masing-masing. Apakah ibadah yang tulus kita lakukan atau ibadah semacam ritual yang hanya karena mau dilihat? Tentunya sekali lagi jawabannya pada kita masing-masing. Terpujilah Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini
Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing, dan teristimewa boleh menjadi alat untuk mengevaluasi, menilai ibadah yang kami jalani dan lakukan selama ini, sehingga kami tidak terjebak dalam ibadah yang salah kaprah, tetapi kami belajar untuk belajar dan selalu belajar untuk menjalani hidup ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, mengawali hari ini kami mohon kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu yang akan berangkat ke tempat tugas mereka masing-masing. Dalam usaha dan pekerjaan mereka, kiranya Allah berkenan, baik itu tanggung jawab sebagai abdi negara, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, apapun tugas pekerjaan kami, Allah berkenan. Begitupun segenap anak-anak kami dalam perjuangan mereka, baik yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang dalam bangku pendidikan, Allah berkenan. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Allah pun senantiasa melindungi dan berkati mereka, sehingga dalam hari-hari tua mereka selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Walaupun pada saat ini ada banyak tantangan dan kesukaran-kesukaran yang kami hadapi, tetapi kami percaya Allah berlimpah rahmat akan senantiasa melindungi dan mencukupkan kebutuhan hidup setiap anak-anak. Bapa, ampunkan segala dosa dan kelemahan kami. Berkenan kiranya mendengarkan seruan doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami. Kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Tuhan, sumber segala berkat. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.